aspal yang basah sehabis hujan sedari sore tadi tak membuat Dery ini diam santai di atas kasur yang empuk dalam ruang 2x2 meter persegi. Menangkap gambar demi gambar di sudut-sudut kota menjadi pilihan yang menarik untuk merefleksikan diri. Lalu menikmati kesendirian untuk sekedar melupakan segala problematika hidup yang semakin tak menentu. Ya, cabut aja lah. Orang bahasa ntar lagi. Kang? Biasa dari depan ramean nih sama siapa aja nih? Ini teman gua. Oh iya. Hotim. Siap, Jawa. Obet. Jawa. Ngapain udah kenalan kan? Tadi kayaknya gua kesini pada mau pulang, jangan pulang dulu kali, temenin dulu. Habis proyekan nih. Biasa. Banyak banget kamera kayaknya deh. Tiap minggu kita ada meeting mingguan. Ya kita hanya sekedar fotografer ya. Sebenarnya sih awal kita berawal dari hobi doang. Hobi yang kita seriusin ternyata ada pundi-pundi. Ya, saya pundi-pundi. Ya pundi-pundi lumayan lah buat pemasukan buat kita. Ini nih teman-teman sebagai komunitas kah atau memang sebagai vendor kah atau perorangan boleh? Awalnya tetap perorangan kita ketemu di lapang sama Obet sama Hotim juga. Jadi awalnya ketemu di lapang itu kan bareng buat satu dia dapat job banyak satu. Ini kita dari story momen bertiga, tapi awal-awalnya ya tetap sendiri-sendiri individu. Dan komunitas Mabuyuba juga ada. Oke bentar, gue pesen dulu. Mbak, French fries-nya Mbak, tadi tiap minggu proyekannya fotoin apa nih? Biasanya nih, kayaknya Kan lebih fokus ke sport. Ya kalau untuk foto sport sih ya otomatis kita moto olahraga lah. Sport kan berarti olahraga. Berarti apapun olahraga ya kita foto. Selama di situ ada pundi-pundi, ya kan baik lagi pundi-pundi. Ada cuan lah istilahnya kayak gitu. Mau terjun? ya enggak deh kayaknya. Kayaknya terlalu sulit lah. Mungkin buat ya kan biar teman-teman aja biar Kang Anas aja nih yang handle gitu. Nah, biasanya sportnya maksudnya apa nih, kayak bola kah atau apakah gitu biasanya? Lebih banyak ke bola. Lebih banyak ke bola sih ya, kita lebih banyak ke bola. Karena emang pasar kita tuh lebih banyak ke sepak bola ya. Bukan berarti kita menutup kemungkinan olahraga lain, enggak. Kita basket, kita foto. Bulu tangkis, kita foto. Golf, apapun, semua olahraga. Bahkan yang aneh tuh pernah catur. Wah catur, pernah ada yang nge-DM. Catur? Iya, orang bang kalau foto catur bisa nggak? Karena ada apa ya namanya? Mungkin termasuk olahraga juga ya, olahraga otak kali ya. Maksudnya foto catur. Intinya sih semua di bidang olahraga ya kita foto. Itu aja sih sebenarnya sih. Tapi mungkin lebih banyak job kalau di olahraga bola atau futsal gitu mungkin kali ya. Untuk alat-alatnya nih sama nggak sih sama kayak yang kita biasa foto biasa, atau mungkin ada alat-alat tertentu kah seperti apa gitu? Oh siap. Iya. Alat sih sebenarnya sama aja ya. Fotografi itu sebenarnya sama aja. Intinya sih yang pertama itu basic. Kita jangan berbicara soal alat ya. Yang pertama itu basic. Niat kita motosport basic, baru kita berbicara alat. Ya kalau alat standar sih ya biasa lah. Kamera jelas, lensa jelas, dan pendukungnya lain seperti monopod atau tripod pun bisa. Dan yang sarana lainnya, ya, ya itulah alat standar lah. Kalau untuk masalah sport, ya paling itu aja sih. Kalau misalkan lebih detailnya sih bisa luas. Kalau kayak masalah yang seperti itu bisa luas kita. Tapi tergantung kebutuhan. Kebutuhannya gini. Tempat dan lokasi yang kita pakai. Gini. Terkadang ada tempat itu yang emang minim cahaya. Yang cahayanya yang kurang. Kalau saya sih sekarang pakai Sony A73. Ini lumayan berat, ganti kantong ya. Ganti kantong. Ini kalau buat foto malam, foto yang gelap lah, istilahnya kalau kita kan ke lapangan kadang ada. Bro asli ya, kopi tu bro gajah. Bro yo mobil tu bro tu bronya gajah. Bro yo mobil tu bro yo mobil gajah. Nggak tahu tiba-tiba jam sore itu gelap banget atau pas
sedikit sama kamera mirrorless yang lumayan. Makanya yang tadi sebutin Anas bilang, Sony ada punya kelebihan ketika low light dan ketika cahaya yang kurang maksimal, karena rentang ISO dia tuh punya lumayan tinggi ya. Kalau nggak salah di angka 100.000 dan bisa high-nya pun sampai kurang lebih 500 ribuan di high ISO-nya. Gitu. Lapangan itu kita bisa Masih bisa. Dan kita juga punya Nikon Z6. Nikon Z6 hampir sama kayak Sony A73. Dia cuman Nikon itu punya warna yang lebih menonjol ya. Intinya dia walaupun di keadaan gelap sekalipun dia bisa memunculkan warna, karena emang ciri khas dari kamera tuh beda-beda ya. Istilahnya kita berbicara punya saya nggak bisa membilang kayak gini. Yang sering jadi perdebatan para fotografer di yang saya rasa ini, banyak yang berbicara sama kasarnya gini, keyakinan lu atau agama lah, agama lu Nikon, agama lu Canon ya. Bagi saya itu mereka masih berpikir soal memaksakan keyakinan mereka. Sedangkan saya sendiri kayak gini, berbicara soal alat. Terkadang Nikon sendiri pun ada di bagian tertentu tidak bisa mendapatkan hasil seperti Sony. Dan ada Sony yang tidak bisa mendapatkan hasil seperti Nikon. Dan ada Nikon dan Sony pun tidak bisa mendapatkan hasil seperti Canon. Makanya semua alat kita pakai fotografer. Terkadang aneh gitu, masa orang-orang kok kita berbicara story moment gitu. Story moment kadang alatnya beda-beda. Karena kita mindset anak-anak story moment yang tidak bergantung pada satu alat. Yang cuma Nikon doang, Sony doang, Canon enggak. Semua gear selama dia masih berkompeten atau masih mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita ambil gear itu. Poinnya. Jadi kalau kita berbicara soal yang bagus, yang harga, back to skill. Skill lu mampu nggak megang alat itu? Kita nggak bisa menutup kemungkinan loh. Soalnya kayak gini bang, yang di luar itu banyak. Mereka cuma memegang alat yang ratusan juta, sedangkan IQ mereka tuh hanya ratusan ribu. Banyak, saya nggak bisa bilang. Banyak yang saya rasain selama saya motret 2010, 2000 awal belajar motret 2009 sebenarnya sih, waktu itu masih belajar, masih zaman SLR FM2 yang pakai belajar moto tuh pakai light meter. Ya kan, terus saya mulai wah puyeng, udah pusing kan. Akhirnya saya pernah punya D70, Nikon D70S, D70, D100 yang tipe-tipe APS yang awal-awal yang kayak gitu, yang sekarang sih mungkin udah enak lah, gampang. Ya itu aja sih. Jadi baik lagi, skill kita mampu nggak untuk memegang alat itu. Harga emang layak, tapi kitanya pantas gak memegang alat yang harganya seperti itu. Pantaskan diri kita. Tuh poinnya sih. Takutnya kan jadi sombong kalau gitu, gue pakai ini. Enggak bang, bukan seperti itu. Poin yang kita kejar. Mindset story moment tuh kita buat memaksimalkan apa yang kita punya. Dasar kita dulu yang kita kejar. Anak-anak tuh mindset. Semua yang ingin merapat ke story moment yang gua mindsetin. Basic dasar dulu yang harus lu milikin. Jangan pernah down ketemu orang yang memiliki alat yang wah. Belum tentu dia paham basic dasarnya itu. Gitu. Story moment kan banyak yang megang Sony, ada Nikon, ada Canon. Jadi kita bisa pakai semua. Kita pakai semua bisa. Alat masing-masing, tapi kadang bisa bukan tebal. Gitu. Seolah Beda-beda. nama kita fotografer tuh yang nggak bisa, maksudnya nggak cukup satu kamera gitu. Saat kamera nggak ada, kita pakai yang lain, kita mampu Bisa. gitu, masih bisa. Istilahnya kayak gitu. Basic dasarnya tuh udah bisa. Iya, udah ada. Jadi alat tuh istilahnya nomor 2 lah ya. Nomor 2. Kalau ngomongin lagi nih, biasanya berapa sih untuk per pertandingan? Kalau buat bola sih sekarang ya, buat sparring 2 tim per 2 jam tuh kena 500.000 per 2 jam itu.
Kalau buat internal kan sekarang banyak fun game kayak gitu. Buat internal kurang lebih 400 sampai 450 sih per 2 jam kalau internal. Kalau buat sparringnya 500, itu udah nggak bisa nurunin harga. Paling banyak kan sekarang yang nurunin harga nih karena dari range segitu. Balik lagi ke kualitas, lu mau kualitas bagus ya harga segitu. Lu kalau dapat harga kurang dari segitu ya jangan komen kalau kualitasnya di bawah kita gitu. Itu berarti sudah termasuk edit juga gitu ya, edit Iya, fotonya ya? Udah langsung beres. Terima Sehari, beres. 2 hari, kasih biasanya sehari. beres. Kalau 2 hari mungkin lagi banyak, bener-bener banyak nih orangnya jomplang dari lapang ke lapang. Ini gimana sih kok bisa cepet? Apakah langsung diedit semua atau dipilih dulu yang bagus gimana? Seperti apa? Itu gimana tuh? Ini kalau buat editan ya, kita kan ada orang di balik layar, oke? Namanya Martin, Bang Martin, biasa dipanggil Mimi. Nah, jadi kita dapat job nih, otomatis balik ke basecamp dong. Biarpun ada spare waktu sedikit, kita harus balik ke basecamp buat nganterin file. Nah, Bang Martin ini yang ngedit semua, dan alat pun buat editan kita tuh nggak bisa pakai laptop. Kalau buat kayak gitu, kita pakai PC di Bang Mimin yang benar-benar mumpuni buat istilahnya lu 2 jam di foto 1500 dalam jangka waktu beberapa jam nih buat edit. Otomatis itu ngandelin komputer yang high end dong, di atas rata-rata. Nah, Bang Mimin itu ngerakit benar-benar buat editing foto, dan dia itu ngasih warna pun nggak satu-satu. Jadi misalkan tipikal karakter kan kita beda-beda nih dari satu orang nih. Dia cari celah dulu nih. Ini yang enak yang mana? Sama dia sama ratain, beres diedit baru dia sortir, dia partin semuanya pisah-pisahin per match-nya, langsung upload. Jadi balik lagi ke alatnya yang mumpuni dan itu bisa membuat kita cepat buat editing ini. Jadi memang beda ya, ada yang job desk-nya untuk foto di lapangan sama yang di edit itu ada beda lagi Beda gitu orang, ya. beda orang. Oh, oke. Sekali momen ya emang enaknya gitu. Jadi kita habis foto nih beres, udah langsung ke basecamp, kita berangkat lagi bisa. Soalnya momen itu nggak bisa buat dipakai sebenarnya sehari 2 hari itu udah basi. Istilahnya lu main siang nih, malam tuh enaknya tuh buat di-upload di Instagram dan foto kayak gitu. Kalau buat di besok itu jadi males kayak gitu. Mungkin iya itu hilang momennya kali ya. Iya. Itu momennya itu. Nggak bisa. Nah, berarti ini yang proyekan terakhir ini ada juga nih berarti nih. Oh iya. Tuh kan baru diingetin. Aduh, Edit. diingetin. Aduh, proyekan terakhir itu belum diedit nih. Kita harus Sorry, Iya. Oke sorry. deh, nggak apa-apa deh. Yang penting kita udah Next time ngobrol-ngobrol nih ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap, boleh kalau gitu. Ya, gitu aja deh. Pak. Ya, siap. Thank you ya. Siap. Oke, thank you ya. Oke, Iya, siap. kembali. Siap. Hati-hati ya. Yuk. Saya mengira bahwa salah satu dari sekian banyak ironi kehidupan adalah melakukan sesuatu yang salah di momen yang tepat. Memang benar, segala hal kadang tak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi